saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Hatiku haus akan Engkau, dan kami percaya penuh Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Amin. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, melebihi siapapun juga Tuhan. Kami bersyukur bila pagi ini Tuhan, kami boleh datang untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami rindu lebih dalam Tuhan, untuk tetap terus menyembah Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Lebih Kau hadir di tempat ini. Alam semesta
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. kasih Tuhan. Saudara percaya kita adalah umat tebusan Allah. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan bila pagi ini Tuhan kami boleh Tuhan ada di tempat ini, merasakan kasih-Mu, merasakan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kita. Amin. Engkau hadir di tengah kami. Amin. Oh terima kasih, kami siap terima Tuhan setiap anugerah yang daripada-Mu. Dan kami siap memuji meninggikan nama-Mu, karena Engkau layak dipuji disembah. Semua yang berkati Tuhan katakan bersama-sama Amin. siap memuji Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus.
Tiba saatnya kita memberi persembahan kita dan kita akan datang pada Tuhan mengucap syukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Apapun yang terjadi, apapun masalah kita, Tuhan tahu, Tuhan peduli dan Tuhan mengerti. Tuhan akan memberi sesuai dengan anugerahnya yang besar bagi kita, dan kita siap menerima anugerah itu, siap menyambut anugerah yang diberikan itu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengkuduskan, melayakkan supaya kami Tuhan di tempat ini boleh memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang percaya pada Engkau, yang membutuhkan Engkau lewat gereja kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami memberi dengan rasa ucapan syukur Tuhan, terima kasih. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Yesus
Tuhan yang sempurna. Segala rancangan-Mu, karya-Mu Tuhan adalah sempurna dalam hidup kami. Terima kasih kami Tuhan mau datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang Tuhan akan menyentuh hati kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa syafaat. Biarlah Engkau hadir. Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Karena Kau Tuhan yang sempurna. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu Dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sekali tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sekali tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Buat setiap kesehatan Tuhan berikan bagi kami. Berkat yang melimpah juga Tuhan Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami bawa doa syafaat kami Bapa, kami bawa bangsa kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang turut campur tangan dan Tuhan, biarlah bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di pandangan-Mu. Setiap rencana, setiap program untuk bangsa kami, Tuhan Kau mencampur Tuhan. Kau yang turut campur tangan Bapa. Kau berkati Tuhan Bapak Presiden kami Bapak Jokowi beserta jajarannya. Biar mereka Tuhan tanggung jawab apapun yang mereka kerjakan. Cintai rakyat, mengasihi rakyat. Kau berkati Tuhan, Kau beri kekuatan kepada Pak Jokowi, beri hikmat kepada supaya apapun yang dia hadapi saat ini mereka tetap kuat. Pak Jokowi tetap kuat. Terima kasih Yesus, beri mereka kesehatan juga. Supaya mereka bisa melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami juga tidak lupa untuk membawa setiap kota Solo kami Bapak. Setiap masyarakat yang Tuhan Kau berkati. Berkati kota kami Bapak, di mana kami berpijak. Kami bawa kota kami ini Tuhan menjadi kota yang diberkati Tuhan.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tandamu setiap sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan, hidup kami adalah bukti firman. Hidupku menggenapi, semua firman-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Ada tanda-tanda mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan bersama dengan kami di dalam hidup kami. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Haleluya.
perkara kami percaya bahwa Engkau Allah El Shaddai, Allah yang tak tergoyahkan, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Keadaan situasi tidak dapat mengubahkan hal ini karena kami percaya Engkau tetap Allah Maha Kuasa. Amin. Dan kami percaya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar itu tinggal bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami dan ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya bersama dengan Allah kami juga akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena Allah kami adalah Allah yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hari ini kami kembali diteguhkan hati kami untuk tetap percaya, untuk tetap berjalan bersama Engkau El Shaddai. Terima kasih, saatnya Tuhan berbicara atas kami. Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Di hadapan-Mu juga hari ini Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam, kami mau menyerahkan persembahan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun yang dipersembahkan, Tuhan memberkati. Amin. Dan kami percaya setiap benih tidak akan pernah sia-sia ditaburkan. Apa yang ditabur akan dituai. Dan Tuhan menjanjikan tuaian berlipat kali ganda. Bahkan 100 kali lipat Tuhan akan buat, disertai dengan hidup yang kekal yang Kau sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati gereja-Mu di tempat ini kiranya. Melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan, perkara-perkara yang besar dari Tuhan boleh dinyatakan atas setiap umat Tuhan, atas gereja-Mu, atas lingkungan tempat ini. Terima kasih atas kota kami, kota Solo Tuhan. Melalui gereja-Mu kiranya gereja boleh menjadi gereja yang berdampak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hari ini hati kami, urapi pikiran kami, urapi supaya kami memahami maksud Tuhan bagi kami. Berbicara kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, apapun yang terjadi. Baik, baik. Semua sehat? Puji Tuhan. Ya, saudara, hari-hari ini, sebentar. Ya, kita tahu bahwa keadaan segala sesuatu tidak, ya, yang kita lihat sekarang, saudara, kita sedang menghadapi situasi-situasi yang, ya, kurang baik saudara, atau yang tidak baik saudara. Tiap hari di media massa saudara kita dapat berita yang ya sebetulnya membuat kita harus semakin waspada hari-hari ini saudara ya. Jakarta sudah menerapkan kembali PSBB ya, diperketat kembali karena lonjakan yang terdampak dari virus ini saudara. Jadi virus ini sekali lagi ini nggak main-main. Makanya saudara pakai masker kemanapun berada ya. Jangan sampai nanti saudara ketangkep ya, nanti suruh ngeresi kali saudara. Ya, pakai masker, jangan pakai masker yang scuba, yang itu ya, seperti yang dipakai Yosua itu, nggak boleh. Scuba ya. Itu karena itu tidak direkomendasi, gitu ya. Jadi pakailah masker, paling bagus malah kain saudara ya, kain. Apalagi kalau itu lebih dari 2 lapis itu lebih baik. Kalau saudara mungkin tipis, dilapisi dengan tisu di dalamnya ya, untuk bisa menyaring lebih baik. Baik, saudara, ya kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan kakak saya yang pendeta juga. Ya Pak Willy, ya ngobrol, dia cerita ya, hari-hari ini, minggu ini di Jogja angka yang terdampak kenaikan yang terkena virus itu naik signifikan, atau per hari atau per minggu 1.000 orang terkena. Mungkin karena juga semakin masifnya tes ya, jadi semakin banyak yang terdeteksi. Ada yang memang tanpa gejala,
ada yang dengan gejala ya seperti mata perih, lalu batuk, pilek, demam. Tapi ada yang tidak ada gejala, tiba-tiba kena, dan ada yang sehat, banyak saudara, karena kemarin tadi pagi saya lihat di berita, itu dari 4.000 gitu, yang sehat itu 3.000 sekian. Jadi yang sehat. Jadi angka kesehatan ya cukup baik, jadi yang kembali pulih saudara. Makanya ya tetap optimis ya, jangan tertekan dalam keadaan ini, tetap semangat karena itu juga yang membangkitkan imun kita saudara ya, supaya saudara bisa tetap tersenyum ya. Ya sekarang kita tersenyum susah ya, mungkin tersenyum tapi tidak kelihatan. Ivan kira-kira tersenyum enggak nih? Enggak ada yang tahu saudara ya, semua ditutup. Ya tapi biasanya orang tersenyum ya, lewat hidup kita bisa ngerti isi hati orang, betul ya? Ya kalau kira-kira kalau orang gembira kita bisa lihat dari apanya? Tandanya apa orang gembira? Senyumnya. Nah kalau sekarang senyumnya ketutup Bu. Apa yang kita bisa lihat kalau orang itu gembira? Matanya. Orang yang gembira kiranya matanya bagaimana? Melek belum tentu gembira Pak. Berbinar-binar. Ya, berbinar-binar itu artinya mungkin ada sesuatu yang apa? Celing-celingnya. Berbinar-binar ya. Hati kita itu akan biasanya terekspresi keluar, bisa lewat mulut kita ya, lewat ucapan kita. Maksudnya kalau hati kita sukacita biasanya ucapannya oh haleluya, puji Tuhan ya, begitu ya, suka haleluya, apa lalu mungkin tertawa, itu ungkapan sukacita. Kalau lewat mata tadi matanya berbinar-binar, kalau lewat tangan mungkin kalau kita sukacita bertepuk tangan gitu ya, wah tepuk tangan, atau yes itu tangan kita, atau tubuh kita. Kira-kira kalau tubuh kita bersukacita kira-kira bagaimana respon tubuh kita? Wah mungkin ya nggak berhenti bergerak ya. Saya senang kalau lihat anak saya yang bontot itu ya, ini ada musik kok sih gerak. Mau di toko, mau di mall mana, terus ya tubuhnya ya mungkin bergerak-gerak ya, sukacita. Tapi demikian juga ketika hati orang susah, sedih, itu akan nampak keluar, betul ya? Ya kalau hati saya sedih akan nampak keluar, biasanya dari mana nampaknya? Mulutnya mungkin tubuh gitu ya, atau apa, matanya kosong mata. Rong ento angpau ini. Kudu bayar sekolah, kudu bayar kosong. Apalagi kira-kira? Sikapnya bagaimana Pak? Ngelokro, orang ngelokro itu bagaimana? Biasanya cenderung ini bahunya turun. Beda kalau orang sukacita biasanya gini, lebih tegak gitu ya. Oh haleluya, tapi kalau begitu pokoknya semuanya turun, termasuk garis mulut. Garis mulut orang susah itu gini. Ini masih turun. Tapi kalau sukacita naik. Ya, saudara gambar sukacita naik. Kalau mulutnya turun, sedih. Ngelokro. Bahkan ada ketika hati kita nggak suka, itu akan nampak lewat ekspresi yang lain, yaitu apa? Tertawa atau marah ya. Jadi kalau kita senang tertawa, tapi kalau kita mungkin lagi nggak senang, kita bisa apa? Marah. Nah, Allah yang saudara sembah, Allah saya dan Allah saudara, adalah Allah yang bukan hanya sebuah zat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Zat, benda. Contoh ya, apa ya?
angin lah. Angin itu kira-kira bisa nggak mengekspresikan sesuatu dari angin? Tidak bisa ya, karena benda. Tapi kalau yang hidup, meskipun itu hewan, bisa mengekspresikan. Anjing kalau lagi ketakutan, ekspresinya apa? Buntutnya ke bawah. Masih ketakutan. Ya. Saya kalau nonton di kadang-kala di internet itu ada yang anjing-anjing lucu gitu. Kalau lagi dimarahin langsung ini ekspresi. Sesuatu yang hidup, apalagi sesuatu yang disebut satu pribadi, itu bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan Allah yang kita sembah adalah satu pribadi. Allah yang Esa, Ehad. Ehad itu artinya Esa. Tidak terbagi-bagi. Satu. Nah, Allah yang Esa yang satu itu menyatakan diri kepada kita manusia dalam 3 pribadi, yaitu sebagai pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Pribadi Bapa adalah Allah yang sumber segala sesuatu. Dari Dia, oleh Dia, Bapa Surgawi. Sebagai anak adalah ketika Allah itu menjadi manusia, inkarnasi. Inkarnasi itu artinya masuk. Karnal itu daging, menjadi daging, hadir di tengah-tengah manusia, itulah anak Allah. Pribadi yang kedua. Dan pribadi yang ketiga adalah ketika Dia naik ke surga, tetapi Dia juga masih bekerja di tengah-tengah kita. Dia menyatakan ini sebagai Allah Roh Kudus. Ketiganya Esa, satu. Tapi ketiganya menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ketika kita mengenal Allah kita sebagai satu pribadi, berarti di dalamnya ada unsur sebagai satu pribadi. Yaitu apa? Satu pribadi itu bisa dilihat dari bahwa Allah itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Seperti kita manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Hewan meskipun dia bisa respon, ya dia bisa berespon, tapi kita tidak bisa mengatakan hewan itu pribadi, betul nggak? Pribadi dolar. Kira-kira kalau kita ngomong dolar itu satu pribadi, ada yang nggak kenal dolar di sini? Ya, kita dulu punya anjing namanya dolar. Apakah kita bisa ngomong dolar itu satu pribadi atau mungkin anjingnya Pak Yus apa Pak? Hero itu satu pribadi Pak. Hero, pribadimu itu indah bagus sekali loh. Gak bisa. Atau ada yang punya kucing, Bu Frida mungkin ada yang gak datang ya. Punya kucing gak bisa, kucing dinamakan satu pribadi karena dia melakukan segala sesuatu bukan dengan pikiran tapi dengan apa? Insting, kebiasaan. Sehingga sebetulnya anjing atau binatang itu bukannya pandai tapi dibiasakan, dilatih berkali-kali dengan hal tertentu, maka ketika diminta untuk melakukan itu dia bisa. Bukan karena dia pintar tetapi dibiasakan. Pembiasaan, instingnya dilatih. Tetapi kalau manusia tidak, manusia satu pribadi oleh karena manusia dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah adalah satu pribadi. Dia Allah yang punya pikiran, dia bisa menyelidik, dia bisa mengerti isi hati, dia bisa mungkin dia punya rencana. Itu Allah yang punya pikiran. Allah juga punya perasaan, Allah bisa berduka, Allah bisa bersuka cita. Allah punya kehendak, Allah mau melakukan sesuatu, Allah mau memberkati manusia itu punya kehendak. Dan hari ini kita akan baca satu ayat yang panjang sekali saudara ayatnya. Coba buka di dalam kitab Lukas. Pasal yang ke-19. Ya, satu pasal ya. Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Saya akan baca bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Sampai di sini dulu, saudara. Jadi ceritanya waktu itu Yesus, ya, dia dalam pelayanannya, dia perjalanan menuju kemana? Yerusalem. Ya. Antar kota tidak terlalu jauh. Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dia akan menuju sebuah kota, yaitu Yerusalem. Yerusalem adalah sebuah kota yang penting bagi orang Yahudi. Bahkan bagi dunia sekarang, saudara. Sebab semua yang terjadi di Yerusalem itu akan mempengaruhi peta dunia, ya, akan mempengaruhi banyak negara. Karena di Yerusalem di situ ada bait Allah yang didirikan. Jadi orang Israel setiap tahun sekali mereka akan datang ke Yerusalem untuk berziarah ke bait Allah setahun sekali. Jadi ziarah ke Yerusalem karena ada bait Allah. Ibadah orang Israel itu memang semua mengarah ke bait Allah. Ya, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, jadi di mana ada tabernakel, maka bangsa Israel berkemah di sekeliling tabernakel. Tabernakel itu menjadi center, pusat dari kehidupan orang Israel. Apa itu tabernakel? Bait Allah. Bait Allah menjadi pusat kehidupan orang Israel. Jadi kota ini adalah kota yang penting. Namanya Yerusalem atau kota damai sejahtera. Ya, Shalom. Ini kota damai sejahtera. Bicara tentang damai sejahtera, ini adalah salah satu karakter Allah. Ya, dia Allah Yehova Shalom. Jadi disitulah kehadiran Allah dinyatakan. Di kota Yerusalem, ini kota yang penting sekali bagi orang Israel. Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Lalu di situ dia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Jadi antara Bukit Zaitun dan Yerusalem itu dekat sekali. Jaraknya nggak sampai puluhan kilo. Hanya mungkin kalau di sini Bukit Zaitun, Yerusalemnya itu mungkin kalau turun ke sini ya sekitar mungkin Monumen Pers. Bisa bayangkan ya, dekat. Jadi Bukit Zaitun turun sudah sampai di Yerusalem. Jadi cuma paling berapa? 2-3 kilo sudah. Jadi jarak antara Bukit Zaitun dan Yerusalem dekat sekali. Lalu dikatakan di situ, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapakah kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapakah kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Sebab kalau kita pelajari ayat-ayat ini, kita akan menemukan bahwa inilah bukti, salah satu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bisa mengerti apa yang ada di depan. Dia bisa mengerti apa yang terjadi di depan. Kan yang luar biasa, dia memerintahkan murid-muridnya untuk kalau ada keledai, ambil. Katakan Tuhan memerlukan. Lalu yang luar biasa begini saudara. Ya, ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jadi kalau saudara lihat, keledai ini adalah keledai yang masih muda, ya, seekor. Jadi ayat 30 dikatakan, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat. Biasanya keledai muda masih liar dan tidak bisa untuk dipakai, dikendarai.
Tapi ini luar biasa, keledai itu diambil lalu Yesus naik keledai itu. Dan keledai itu mau berjalan, ditunggangi. Bukan sebuah kebiasaan keledai yang masih muda. Ini tidak kebetulan Alkitab, Lukas menuliskan dengan jelas ini keledai muda. Bukan keledai yang sudah dilatih, tapi keledai muda yang masih belum bisa sebetulnya untuk dipakai. Tetapi Yesus menunjukkan kuasanya, keledai bisa dipakai. Jadi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apapun itu, ketika menurut manusia logika tidak bisa, tetap Allah itu Allah Maha Kuasa. Dia bisa memakai segalanya. Nah saudara, lalu setelah itu Yesus naik keledai dan murid-muridnya lalu menyertai dia, dan dikatakan di sini mereka sepanjang jalan mereka menebarkan atau kain-kain supaya keledainya berjalan di atas hamparan. Jadi waktu itu mungkin belum ada karpet, jadi mereka sediakan supaya Yesus sang raja itu berjalan bersama keledai itu melewati hamparan-hamparan kain-kain yang mereka sudah siapkan. Sambil apa? Sambil dikatakan ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem, tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Keselamatan yang datang dari Tuhan. Disoraki begitu rupa. Saya percaya mungkin suasananya meriah. Wajar sebetulnya kalau Yesus datang diberi penghormatan seperti itu, hatinya harusnya paling pasti bersukacita, betul ya? Saudara kalau lihat pemain bola begitu memasukkan lalu semua tepuk tangan, hatinya sukacita kan? Saling pelukan. Tos mungkin, luar biasa, kamu hebat, senang. Coba lihat apa yang diekspresikan oleh Yesus. Semua orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Ayat 38. Beberapa orang Farisi turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Waktu orang Farisi ngomong, Guru, mau itu suruh diam murid-muridmu, uraan sekali. Tapi Yesus berkata, kalau mereka diam, aku bisa loh perintahkan batu itu untuk ganti sorak-sorai. Artinya sebetulnya ini sesuatu yang juga luar biasa. Lalu lanjutkan. Ayat yang ke-41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ketika saya renungkan ini, saya seperti agak heran, saudara. Dalam situasi dielu-elukan, dalam situasi dibangga-banggakan, Hosana, kemuliaan bagi raja. Dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, dalam sorak-sorai yang luar biasa. Sampai di kota itu, Yesus tidak sukacita, tapi perhatikan ini. Ayat yang keberapa? 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Tadi di depan saya bertanya banyak hal tentang ekspresi. Kira-kira kalau Yesus menangis di sini, menangisnya kira-kira karena apa? Ada orang juga yang menangis karena gembira, ada ya? Terharu.
Aduh, sampai nangis. Tapi ada orang yang ketawa, tapi juga tertawa dalam duka. Ada nggak? Katanya ada kan? Tertawa tapi hatinya menangis. Kata guyu tapi ngenen ngrentes ada. Loro, tapi tapi yang kecut saudara ya. Nah, waktu itu dikatakan Yesus menangis. Di Alkitab ada 2 kali Yesus menangis. 3 kali lah. Yang pertama pasti waktu dia lahir. Ceprot. Nangis ya. Kalau bayi nggak nangis malah ditapok. Ayo nangis. Yang kedua waktu Lazarus mati. Yesus diberitahu di kota lain, itu loh saudara Maria, kenalan yang dekat dengan Yesus. Marta juga sakit, Yesus tolong balik. Maksudnya supaya Lazarus bisa tertolong, malah Yesus gak langsung pulang tapi nginep dulu berapa hari ya, 3 hari kalau gak salah. Lalu setelah itu Yesus baru pulang. Maria ngomong, Yesus, kalau waktu itu kamu langsung ke sini, Lazarus gak mati. Artinya apa? Maria roto gelo, mbok wingi teko, kowe kok ora langsung teko, nek teko ora mati, saiki mati si Lazarus. Sama Marta ngomong yang sama, Maria yang ngomong yang sama, di situ Yesus juga nangis. Kemarin saya sharing dengan istri saya, kira-kira Yesus nangis itu kenapa ya? Kenapa? Ya memang secara manusia Yesus punya kedekatan dengan Maria, dengan Marta. Tapi kalau kita pelajari di situ, kita nggak akan pelajari yang itu, tapi sedikit saja. Yesus menangis karena Yesus itu sedih melihat bahwa mereka tidak percaya, meskipun 3 hari, Yesus masih bisa sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Karena kata-kata selanjutnya, tidakkah engkau percaya? Mereka tidak percaya, Yesus sanggup. Tapi akhirnya memang Yesus lakukan. Lazarus panggil, Lazarus, bangkit, keluar. Tiba-tiba dari dalam kuburannya kan kayak gua, muncul Lazarus. Loh iya kenapa? Karena di sana kan orang kalau mati dia apa? Digubet ya, dikafani, dikasih rempah-rempah, sudah 3 hari pasti busuk. Lazarus keluar. Lalu orang-orang mulai, wah mungkin ya takut juga sudah, tapi di situ Lazarus bangkit. Yesus nangis di situ. Dan yang kedua adalah Yesus menangis ketika peristiwa ini, ketika Yesus menuju Yerusalem. Semua murid menyorak-nyorakinya dia. Oh, keselamatan daripada Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja, sebagai raja di dalam nama Tuhan. Allah yang maha tinggi, semua sorak-sorai. Harusnya Yesus sukacita. Harusnya. Tapi Yesus ditulis ini, maka Yesus menangis. Melihat kota itu, ia menangisinya. Menarik bahwa kalau saudara pelajari hidup Yesus, ketika Yesus dicaci, dibenci, disalah mengerti, bahkan disalib sampai mati, Yesus nggak nangis. Betul ya? Dipukul, buang. Ayo, ngerti? Siapa tahu nggak? Siapa yang mukul kamu karena ditutup wajahnya? Dia tetap diam. Dia nggak nangis. Coba kalau kita dihantam, buang. Kira-kira bagaimana? Aduh, loro. Saya kadang-kadang nonton di TV itu ada penjahat yang ketangkep. Apa ya? Begal. Wah ini begal sadis ketangkep. Begitu ketangkep, ditabuki sama masyarakat. Yuk nangis loh saudara. Kok padahal kalau membunuh, wah kejam sekali begal ini. Tapi begitu ketangkep, ampun,
awake gede nangis loh saudara. Tapi Yesus ketika disiksa sampai mati tidak menangis. Tapi melihat kota Yerusalem, Yesus nangis. Saudara, kadang-kala Lukas memang menulis kisah di Injilnya ini dengan dengan narasi yang kontras gitu ya. Contohnya hanya di Lukas ditulis tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang mati. Satu orang yang kaya, banyak uangnya, satu Lazarus yang miskin, kontras. Lalu ditulis juga di dalam kitab Lukas antara orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dikontraskan. Kalau kita pelajari, Lukas ingin kita melihat ada satu sisi yang kontras sekali. Satu, baru saja Yesus dielulukan, lalu di sisi yang lain Yesus nangis. Tentu ini Lukas ingin menunjukkan sesuatu yang amat sangat penting bagi Yesus. Sampai di tengah-tengah situasi yang harusnya sukacita, bergembira, tapi justru disitulah Yesus nangis. Melihat kota Yerusalem, Yesus nangis. Yerusalem adalah kota yang sangat dikasih oleh Yesus. Ya, di samping dia ibu kota Israel, tapi ya tadi saya katakan ini menjadi pusatnya hidup orang Israel, Yerusalem. Ya, bukan karena kotanya, tetapi di situ karena ada bait Allah. Ya, di situ ada rumah Tuhan. Ya, di situ adalah kota damai sejahtera. Ya, di situ adalah kota yang harus yang diberi nama damai sejahtera karena memang keinginan Tuhan kota itu adalah kota yang dipenuhi dengan damai sejahtera karena Allah hadir di kota itu. Harusnya di mana Allah hadir ada damai. Salah satu tanda kehadiran Tuhan adalah damai. Seringkali kita bertanya, Pak, apa sih tandanya? Kalau itu kehendak Tuhan, gampang. Tandanya salah satunya adalah damai. Kalau engkau diperhadapkan dengan banyak pilihan ya untuk memilih, lalu harus memilih yang mana? Berdoa. Ketika engkau ditunjukkan satu yang membuat hatimu ayem, damai, bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi ada damai yang luar biasa, itu menjadi salah satu sign atau tanda bahwa ada kehendak Tuhan di situ. Ada damai. Ya. Jadi kehadiran Tuhan akan selalu berdampak damai atau shalom. Itulah yang disematkan atas kota Yerusalem. Allah inginkan kota itu menjadi kota yang penuh dengan damai. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kota Yerusalem yang seharusnya menjadi pusat ya damai itu, yang terjadi adalah justru di kota itu penduduknya ya, menolak rahmat Tuhan, menolak, hidup dalam ketidakbenaran, hidup di dalam dosa. Itulah kenapa lalu ketika Yesus melihat Yerusalem, Yesus menangisi kota itu. Karena apa? Yesus melihat bahwa orang-orang manusia yang ada di dalamnya tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa kota itu diinginkan Tuhan menjadi kota damai, tapi mereka menjadikannya sebagai tempat untuk melakukan banyak dosa. Itu yang membuat kemudian Yesus menjadi berduka cita. Bahkan dikatakan Yesus menangis melihat kota itu. Harusnya rancangan Tuhan adalah kebaikan untuk kota itu. Rancangan Tuhan adalah anugerah untuk kota itu, tetapi nyatanya mereka telah menolak semuanya. Mereka menolak lawatan Tuhan sehingga tidak ada damai di kota itu. Dan
yang luar biasa. Kita baca ayat selanjutnya saudara. Katanya ayat 42, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Tuhan sedang berkata, harusnya engkau ngerti loh. Untuk kamu mengalami damai sejahtera, harusnya kamu tahu. Di situ ada bait Allah, harusnya kamu tahu bagaimana kamu harus bersikap. Bersikap dengan Allah, bersikap kepada Allah sehingga damai sejahtera itu hadir. Tetapi dikatakan di situ, tetapi sekarang itu tersembunyi di mata mereka. Kelihatannya mereka hidup di lingkungan bait Allah, tetapi hidup mereka tidak mengalami damai, mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Ayat 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, Tuhan berkata ini sebuah nubuatan untuk Yerusalem. Dikatakan tidak ada satu batu pun yang akan tetap tinggal. Artinya Yerusalem akan dihancurkan. Dan benar, pada tahun 70 setelah Masehi, kota itu praktis hancur lebur, dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Yerusalem runtuh, bahkan bait Allah runtuh, bahkan sekarang bait Allah tidak ada lagi. Habis. Apa yang dikatakan oleh Yesus terjadi. Kehancuran terjadi ketika umat Allah tidak lagi menghargai Tuhan, tidak lagi menghormati kehadiran Tuhan, tidak lagi meresponi kehadiran Tuhan. Itulah yang membuat hati Yesus menangis. Yesus menangis bukan karena mereka mungkin mengalami kemiskinan, enggak, tapi justru Yesus menangis karena mereka tidak lagi meresponi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Itu yang membuat hati Yesus menangis. Saya ingin coba kita tanyakan pada diri kita. Kita ingin kalau Tuhan melihat saya, melihat saudara, saudara ingin Tuhan itu, Yesus itu menangis atau bergembira? Lihat Danur itu ya. Kira-kira Danur pengen kalau Tuhan lihat Danur, hati Tuhan gembira apa menangis Danur? Gembira ya. Kita ingin kalau Tuhan lihat saya ingin Tuhan senang lihat saya. Tuhan sukacita lihat saya. Tuhan bergembira, exciting lihat saya. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu sukacita. Ketika Yesus di baptis, ada suara dari surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu wujud ungkapan sukacita dari Bapa surgawi. Ketika Daud melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Itulah wujud sukacita dari Bapa surgawi. Hari ini saudara, jangan sampai kita seperti orang Israel, orang Kristen, tetapi kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak tahu keinginan Tuhan, yang membuat hati Tuhan menjadi menangis. Yuk hari ini jangan membuat hati Tuhanmu menangis. Buat hati Tuhanmu bersukacita melihat saudara. Amin. Ya. Kalau hati Tuhan sukacita, dampaknya luar biasa saudara. Ya. Kalau anak-anak bisa membuat hati orang tua sukacita, jangankan jaluk 10.000, ya kan? Kadang-kadang, Pak,
ini butuh 100.000. Asal hati orang tua sukacita, kira-kira gampang metu apa enggak? Ya nek duite ono ya metu. Tapi nek pas duite ora ono ya arep disukacita piye ya ora iso metu Saudara ya. Tapi paling tidak hati orang tua akan berbeda kalau anaknya bisa membuat hati orang tuanya sukacita. Ayo hai anak-anak, sudahkah engkau membuat hati orang tuamu sukacita? Ini siapa? Hana. Sudah belum membuat hati mamamu sukacita? Hati papamu sukacita? Ya Bu Yani, Pak Andi, sukacita enggak lihat anak? Atau siapa namanya satunya? Liona. Sudah enggak engkau membuat hati mama papamu sukacita? Apa malah nek delok anak iki dadi apa? Nek kandhane angel banget, nesukat apa? Keset males. Wah, apa lagi? Mas pokoknya membuat hati orang tua sedih, jangan. Ya, sudah belum kita buat hati orang tua kita sukacita? Kalau orang tua kita sukacita, orang tua pun akan bekerja dengan baik, betul ya? Jadi orang tua kalau bekerja anak-anaknya membuat sukacita pasti semangat juga. Akan beda Saudara. Sama. Mari kita hari ini kita pikirkan, jangan buat hati Tuhan kita menjadi menangis karena apa? Karena salahnya kita tidak menghormati kehadiran Tuhan. Tidak menghormati, seharusnya Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan hadir, tapi mereka sudah tidak memperdulikan lagi. Bahkan di sini katakan, engkau tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, yaitu apa? Kehadiran Tuhan. Kalau mereka ingin mengalami damai sejahtera, hadir itu yang Tuhan tangisi. Jangan sampai kita kelihatannya orang Kristen, tetapi kita sudah jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan tetap menangis. Hari ini saya percaya Bapa Yesus di surga, Dia juga sedang bersyafaat berdoa untuk kita. Kalau Tuhan lihat hidup kita benar, Dia akan sukacita. Kalau Tuhan sukacita Saudara, jangankan Saudara mungkin baru ngomong berdoa, Tuhan aku butuh ini, baru kerentek di hati, Tuhan di surga sudah ngomong, kat kirim berkat di hati. Karena Tuhan katakan apa? Apa yang tidak pernah, tahu ayat ini? Terlintas dalam pikiran, terlihat oleh mata, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi. Tuh, kalau orang mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu belum terlintas di sini, belum ada di sini. Tuhan sudah ngerti dan Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau hidupmu bikin Tuhan duka, maaf ya, engkau berdoa sampai nangis darah. Tuhan berkata, aku gak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Tapi kalau hidupmu menyenangkan Tuhan, Saudara, itu belum ngomong saja Tuhan. Kadang-kadang baru ngerti hati, entuk Saudara. Pernah gak Saudara ngalami gitu? Baru di hati saja, dapat nih. Baru ngomong, aku pengen apa Pak? Klepon. Pak Yus, aku pengen klepon. Klepon itu sepele Saudara. Ya, regane pira toh? Nah, saya percaya Pak Yus tuku sak bakule ya iso Saudara, Pak. Klepon loh. Pengen klepon. Tahu-tahu ada yang ngirimi, betul ya Pak ya? Ngirimi klepon loh Saudara. Jajatnya mau klepon. Apalagi yang lain. Kalau orang hidup menyenangkan Tuhan, luar biasa. Saya dulu sering gitu pengen rambutan. Dikai rambutan orang Pak Beni. Dulu masih ada pohon rambutan, nggak tahu sekarang ada pohon rambutannya nggak Bu? Di rumah sudah nggak ada. Oh ada nggak berbuah, berarti itu mungkin buah terakhir yang saya bisa nikmati. Saya baru ngomong, aku pengen rambutan. Rambutan ya dipaksa tuku iso sudah tuku. Tapi baru gitu, Tuhan sedia. Ada banyak sering. Saya ngomong sama istri, aku pengen apa Pak? Tahu kupat.
Dikleco bener. Pak Boto teko karo Bung Boto kayak tahu kupat seberapa bungkus. Wih. Aku baru ngomong kok. Aku orang ngomong karo Pak Boto lho, Pak. Nah, status itu ya. Aku pengen tahu kupat sedai Pak Boto, lalu Pak Boto baca status saya lalu tergerak. Oh, Pak Daniel pengen tahu kupat, tak kirim tahu kupat ora, Saudara. Ya kadang-kadang sekarang status itu jadi modus juga ya. Status itu maksud status. Enggak. Saya enggak pernah sharing sama Pak Boto pengen tahu kupat, betul ya Pak ya dulu. Ingat enggak ngirim tahu kupat saya? Tapi semua jangan lalu pengen Pak Boto kirim saya juga tahu kupat. Saya seneng itu tahu kupat. Di dekatnya Pak Boto sudah. Saya jarang beli tahu kupat di tempat lain. Malah kan ke tempatnya Pak Boto, saya sering kadang-kadang terus mampir ke tahu kupat itu. Enggak tahu ya. Saya disebeh atau piye Saudara. Tapi itu hanya sepele loh, pengen tahu kupat. Ngerti-ngerti Pak Boto, Bu Boto berangkat kerja apa ya? Itu pagi-pagi ngirim pulangnya ding. Pak Boto jemput Bu Boto terus bawa tahu kupat, pulangnya terus mampir sini. Saya lihat, mau tahu kupat ya? Nangis. Loh, bener loh Saudara. Jajate tahu kupat loh Saudara. Tuhan tuh ngasih loh. Iya Pak, itu mau tahu kupat, coba yang lain. Belum tahu Saudara. Hidup saya ini menjadi saksi di mana rancangan Tuhan itu dahsyat dalam hidup kami. Ini ya bukan untuk sombong ya Saudara. Saya punya mobil dari mobil pertama sampai mobil 1, 2, berapa tuh? 5 mobil. Luar biasa ya. Gonta-ganti mobil terus. Sampai yang terakhir. Semua itu pemberian Tuhan. Dan kasusnya hampir sama. Yang pertama ganti, yang kedua yang gantikan itu ngomong, Pak dijual saja, nanti kekurangannya ngomong saya. Jadi ngomong gitu merindil kan. Langsung saya, ayo siapa sih ngarep tuku mobilku, pokoknya akhirnya dijual. Saya ngomong, Pak kurangnya ini ada mobil apa Panther waktu itu, kurangnya demi langsung dia orang kasih mobil. Ada yang sini lagi butuh mobil Pak, aku butuh mobil. Ada? Oh enggak ada yang butuh mobil. Tuhan enggak ada yang butuh. Oh Pak Thomas butuh mobil. Siapa? Oh Bu Boto. Pak Boto enggak butuh ibu. Yang yang nyopir. Ya saya pikir jangan Tuhan jadi bingung nanti. Iki Bu Boto ini butuh, Pak Boto ini orang, nggak mau dikasih separuh apa piye? Separuh. Roda 2 mobil roda 2. Harus kompak Saudara ya. Percaya. Bagi Allah itu amat sangat mungkin. Amin. Asal kuncinya hatimu senangkan hati Tuhan. Ketika hati kita menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan nuntut dulu. Tapi coba buat hati Tuhan tersenyum. Jangan buat hati Tuhan menangis. Kalau Tuhan menangis ini loh seperti Yerusalem, justru akibatnya apa? Kehancuran, runtuh Saudara. Sampai hari ini bait Allah belum dibangun kembali. Sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Yerusalem, kita tidak bisa melihat bait Allah, hanya satu dinding saja yang disebut tembok ratapan. Itu tembok sebelah barat itu ada tembok sisa. Mau tembok kok Saudara. Orang Israel setiap doa ke situ meratap. Datanglah Mesias, sambil bawa doa lalu doanya ditulis di kertas, lalu itu ada bolong-bolong disesepkan biar dibaca oleh Tuhan, itu ya, disesepkan. Besok pagi-pagi ada petugas pembersihan langsung sedot, jadi mau masukkan berapa kertas pun besoknya disedot. Itu karena apa? Mereka tidak merespon dengan benar dan membuat hati Tuhan menangis. Yuk hari ini ingatkan selalu dalam hati kita, katakan aku mau lewat hidupku membuat Tuhan tersenyum. Amin. Jangan buat Yesusmu menangis, buat Yesusmu tersenyum.
Bagaimana caranya? Tanya. Tuhan, aku mau loh buat hatimu tersenyum, buat engkau tersenyum. Aku gak mau Tuhan nangis. Nah, caranya bagaimana? Pasti Tuhan, engkau tahu. Engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Sudah banyak firman yang kita dengar, betul? Sudah banyak firman yang kita dengar. Ayo, buat hati Tuhanmu tersenyum. Jangan buat Yesus menangis untuk yang kesekian kali. Cukup hanya 2 kali Yesus menangis. Tapi buatlah Yesus tersenyum. Maka engkau akan melihat anugerah Tuhan dalam hidupmu. Hari ini pesannya singkat. Buat hati Tuhanmu tersenyum melihat hidupmu. Jangan buat Yesus menangis untuk yang kesekian kali. Karena itu tidak menguntungkan kita. Tapi kalau hati Tuhan tersenyum, berkat anugerah hadir dalam hidup kita semua. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Coba saya minta kunci D ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, ya Allahku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, amin.
saudara, hari ini Tuhan mengingatkan, buat hati Tuhanmu tersenyum melihat hidupmu, maka semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Semuanya akan dibuat menjadi simpel karena Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kadang-kala kita mengalami hidup yang sulit dan mungkin itu seperti benang kusut yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak pernah selesai persoalan-persoalan kita. Kadang-kala kita membuat Tuhan menangis. Yesus menangis bukan karena kota ini kota yang tidak indah, bukan Yesus. Tapi Yesus menangis karena mereka menolak anugerah Tuhan. Mereka hidup dekat dengan bait Allah. Mereka hidup harusnya ada di lingkungan bait Allah, tapi mereka sudah tidak lagi mengerti bagaimana caranya untuk mereka boleh mengalami damai sejahtera. Mereka tidak lagi mengalaminya karena apa? Mereka sudah kehilangan keindahan dekat dengan Tuhan. Hari ini jangan buat Tuhan menangis. Yesus menangis karena engkau hidupmu tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mari pastikan, setiap hari pastikan, katakan bagi dirimu sendiri, aku mau hari ini Tuhan melihat aku tersenyum. Tuhan bersuka cita karena aku. Tuhan bersuka cita melihat hidupku, aku mau. Maka saya percaya saudara, ketika engkau hidupmu menyenangkan hatinya Tuhan, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas ada di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, menyenangkan, oh senangkan. Ini hidup kami Tuhan. Ku senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduan. Bapa, berkati umat-Mu dengan hati yang menyenangkan hati-Mu. Tolong umat-Mu sejak hari ini, tuntun Roh Kudus supaya sungguh-sungguh hidup umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang menyukakan hati Tuhan. Kami tidak ingin lagi melihat Yesus menangis karena melihat hidup kami. Kami tidak ingin lagi melihat Yesus berduka melihat hidup kami. Tapi kami ingin Tuhan hati-Mu disukakan lewat hidup kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat karakter hidup kami. Hati Tuhan disukakan, maka kami percaya anugerah daripada Tuhan akan deras terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, biarlah gereja ini juga boleh menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Tuhan yang dikenan oleh hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Engkau bekerja lewat firman-Mu dan Engkau menyatakan anugerah-Mu yang luar biasa lewat firman-Mu. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya
bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan hari ini. Dan merindu kiranya ibadah kami hari ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terimalah penyembahan kami, terimalah pujian kami, terimalah sukacita kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya kiranya damai sejahtera Allah boleh terus hadir dan tinggal bersama dengan kami dimanapun kami berada. Mari saudara-saudara, sebelum kau pulang, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pertumbuhan iman, pelayanan dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta mujizat akan dinyatakan lewat kehadiran Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.